Halo semua, apa kabar? Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu cara membuat login dan juga logout di aplikasi Arsip kita, di mana sebagai ilustrasi ketika orang lain atau kita sendiri ingin masuk ke dalam aplikasi, maka diwajibkan untuk memasukkan username dan juga password yang sudah kita sediakan. Untuk pengaturannya, teman-teman bisa melihat di video sebelumnya ya, di bagian user setting, dan juga pengaturan di dalamnya, yaitu mulai dari username, kemudian password, dan lain sebagainya. Kemudian type-nya di sini sebagai teks ya, sesuaikan dengan yang ada di dalam kolom yang sudah kita tarik ya, seperti ini. Jadi teks semua, mulai menu, user ID, dan lain-lain. Nah, untuk database-nya, untuk bagian home, ini saya tambahkan image. Jadi nanti image ini akan menjadi gambar dari menu ini ya. Jadi di sini kan masih kosong ya, ada data siswa, kemudian arsip jasa masih kosong. Nanti kita akan masukkan image juga di sini. Oke, jadi untuk saat ini kita tarik datanya ya, karena ini masih kosong. Ketika kita masuk ke menu. Oke, terlebih dahulu kita masukkan username. Kita coba dulu ya. Jadi untuk pengguna AVI nantinya bisa mengakses menu data siswa dan juga arsip ijazah. Sedangkan Bima hanya bisa mengakses data siswa saja. Oke, sekarang kita cek untuk AVI ya. Jadi AVI bisa masuk ke dalam dua menu. Sedangkan Bima, user ID-nya Bima, passwordnya 2-3 kali. Oke, kita langsung saja di sini. Bima. Oke, nah Bima hanya bisa mengakses data ini di bagian data siswa saja ya. Jadi untuk arsip ijazah ini tidak bisa diakses oleh Bima. Oke, langsung saja kita ke bagian data. Nanti kita akan menarik data siswa dan juga arsip ijazah. Jadi di sini sudah saya sediakan sebagai contoh, ini data siswanya ya, data siswa seperti ini contohnya. Kemudian juga ada arsip ijazah. Nah, ini contoh database-nya saja. Sekarang kita coba tarik dulu data siswa dan arsip ijazah ini. Kita masuk ke tabel. Nah, di sini sudah tersedia ya. Atau misalnya tidak tersedia, teman-teman bisa klik di bagian sheet on drive. Karena ini sudah tersedia, maka kita ambil yang sudah ada saja. Oke, karena kita tidak ingin mengedit data ini atau menambah, jadi saya buat read only saja. Oke, biasa, kemudian data siswa, kita buat read only juga. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian setelah kita tarik datanya, kita ke UX. Nah, di sini kebetulan arsip ijazahnya sudah masuk ya. Sedangkan untuk data siswanya kita tarik. Nah, ini data siswa. Kita beri nama data siswa. Nah, view name ini harus sama ya, tulisannya harus sama dengan yang ada di database ini. Harus sama persis, baik spasi maupun misal ada koma atau lain-lain. Oke, kita save.
data siswa. Oke, ini tidak bisa dalam bentuk form, kita buat teks saja. Karena tadi read only, jadi data ini tidak bisa dibuat dalam bentuk form. Nah, ini arsip ijazahnya tadi sudah ketarik ya. Nah, setelah datanya sudah masuk, kita atur terlebih dahulu di bagian behavior. Kita klik tambah action, kita beri nama go to home. Bebas ya untuk penamaan ini, bisa di custom sendiri. Kemudian untuk for record this table, kita pilih home ya, karena ini sebagai menu utamanya nanti di bagian home ini. Kemudian pilih ini app, go to another view within this app. Kemudian targetnya kita isikan formula link to view. Seperti ini. Nah, kita pilihkan menu ya, karena nanti datanya akan masuk di, yang akan kita lihat adalah menu ini ya, data siswa, arsip ijazah. Betul, kita pilih simpan. Oke, sudah selesai untuk pengaturan behaviornya. Sekarang kita kembali ke UX. Nah, ini tadi arsip ijazah letaknya masih ada di atas ya, kita sembunyikan aja, kita pilih ref, jadi udah tidak bisa kelihatan. Kita pilih simpan. Oke, arsip ijazah data siswa. Kita pilih untuk view type-nya bisa deck, table, atau lain-lain ya, tergantung dari selera teman-teman. Ini juga saya buat menjadi deck saja. Oke, semuanya sudah di bagian view ya. Kemudian kita coba masuk login, kita menggunakan user ID API ya, 3 kali. Klik. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, jadi akan muncul tombol seperti ini. Di tombol behavior tadi, go to home yang sudah kita buat. Jika kita klik, nah, maka masuk ke dalam data ya, data siswa. Nah, jika kita klik arsip ijazah, maka juga akan muncul di arsip ijazah. Nah, sekarang kita coba hilangkan tombol ini ya. Jadi ketika kita klik, nanti langsung akan masuk ke dalam data. Caranya ada di bagian home tadi, bagian go to home ya. Ini datanya tadi. Kemudian di bagian behavior, event actionnya kita pilih go to home. Simpan terlebih dahulu. Oke, kita coba masuk. Sekarang kita coba menggunakan username Bima. Passwordnya 22. Kita masuk ya, data siswa. Coba kita klik, nah, maka akan langsung masuk di bagian data siswa. Jadi Bima, username atau user ID Bima ini tidak bisa mengakses arsip ijazah. Jadi hanya bisa mengakses data siswanya saja. Ya, seperti yang kita harapkan di dalam aplikasi ini. Ya, kemudian misalnya ada orang lain selain user ID ini masuk ke dalam aplikasi kita tinggal nambahkan saja. Misalnya ada orang lain.
misalnya di sini Aziz, sebutnya 33 ya. Jadi Aziz misalnya hanya data siswa saja. Akun Aziz, misalnya ini hanya data siswa atau arsip ijazah. Misalnya hanya arsip ijazah saja. Coba refresh dulu ya. Sekarang kita coba login menggunakan akun Aziz. Nah, Aziz juga hanya bisa mengakses arsip ijazahnya saja. Coba klik. Nah, maka akan langsung muncul. Nah, ya, jadi seperti ini. Oke, kemudian kita coba atur tampilannya ya. Ini untuk arsip ijazah kita atur. Jadi modelnya nanti kita custom. Yang pertama adalah namanya dulu. Misalnya nama, primary header-nya nama, kemudian secondary-nya adalah NISN misalnya. Nah, kita seperti ini. Kemudian summary column-nya misalnya laki-laki atau perempuan ya. Nah, ini sudah ada muncul di tepi ya, laki ataupun perempuan. Nah, kemudian di sini masih ada koma ya. Di bawah nama itu NISN-nya masih bentuk koma ya. Padahal di dalam database arsip ijazah ini tidak ada komanya. Sekarang kita atur dulu di bagian data, kemudian arsip ijazah, kita pilih view column. Nah, NISN ini kita ubah type-nya menjadi text. Nah, maka komanya akan hilang. Oke, kita pilih save. Oke, kita kembali ke UX dan di bagian arsip ijazah. Ya, misalnya image shape-nya kita buat bulat, nah juga bisa, tergantung selera ya, atau full juga bisa, seperti ini. Kita simpan. Oke ya, ini sudah selesai untuk penarikan data di aplikasi kita. Sekarang kita login menggunakan nama API lagi, satu-satu. Sudah ya, sudah muncul nama siswa, arsip ijazahnya sudah muncul. Kemudian di data siswa kita juga setting, misalnya kita buat table ya. Kalau tadi untuk arsip ijazahnya sudah dalam bentuk deck, kita buat data siswanya dalam bentuk table. Nah, ini memanjang, jadi datanya langsung muncul. Oke, sekarang kita lihat dalam bentuk tampilan webnya. Oke, kita masuk. Oke ya, datanya sudah muncul dan arsip ijazahnya juga sudah muncul. Nah, sekarang kita coba custom ya. Jadi untuk loginnya agar lebih sedikit menarik, kita ubah bentuk atau gambar ini. Terlebih dahulu ke bagian data, dan di user setting, kemudian di option heading ya. Ini type-nya adalah show. Kita klik.
type-nya show, kemudian kategorinya image. Sekarang kita masukkan konten atau link dari gambar tersebut. Kebetulan untuk linknya sudah saya buat ya, ini melalui Canva. Teman-teman bisa mengcustom sendiri, dan ini saya masukkan ke dalam blog. Kita tinggal copy image address-nya saja. Kemudian kita pastekan di sini, dan pastikan harus ada ini ya, tanda petiknya di depan dan juga di belakang. Oke, simpan terlebih dahulu. Sekarang kita lihat tampilannya. Nah, jadi tampilannya sudah berubah. Refresh. Oke, tampilannya sudah berubah seperti ini. Jadi bisa dibuat dalam bentuk GIF. Oke, kemudian kita tambahkan gambar yang ada di sini ya. Jadi ini masih berwarna putih. Jadi kita tambahkan image di sini ya. Kita pastekan data atau gambar yang sudah kita buat. Kita bisa menerapkan gambar di image ini dalam bentuk link ya. Nah, seperti ini misalnya, ini jasa, copy image address, kita tampilkan di sini. Oh, ini hasil jasanya di sini. Jadi yang di sini tidak perlu ada tanda petik. Dan data siswa, kita copy juga image-nya. Oke, nah ini sudah selesai ya pengaturan di database-nya. Kemudian kita masuk ke aplikasi, dan kita masuk di bagian data kolom home ya, jadi home di sini. Di kolom ini bentuk image juga. Sekarang kita coba masuk ke dalam sebagai API. Nah, sudah muncul ya, gambarnya sudah muncul. Nah, sekarang kita setting di bagian UX agar gambarnya ini tadi bisa seperti yang ada di dalam, nah seperti yang ada di gambar aslinya, yaitu memanjang. Di bagian home, kemudian kita pilih yang tadinya galeri, kita buat saja sebagai card. Oke, card. Kemudian kita pilih ya, ada beberapa pilihan layoutnya. Misal seperti ini ya, go detail. Jadi ketika diklik ini, kita pilih ke go to home ya. Jadi ketika diklik gambarnya langsung menuju ke data aslinya tadi. Kemudian klik lagi bagian gambar, kita kecilkan saja biar sesuai. Kemudian simpan. Oke, sekarang kita coba login lagi. Ya, sudah jadi, sudah bagus. Nah, kita masuk lagi ke versi webnya. Oke ya, sudah menarik ya, jadi tampilannya. Kita tinggal klik, langsung menuju ke data siswa. Kemudian kita masuk lagi ya, API, pilih home, jasa. Nah, jasanya sudah muncul ya tadi ini. Jadi datanya ada di
bawah ini. Jadi ini gambar ijazah, kemudian bawahnya adalah data siswa tersebut. Oke, sekali lagi kita masuk dengan user ID Bima. Coba. Oke, maka yang muncul hanya data siswa saja. Bima tidak bisa mengakses data arsip ijazah. Oke, mungkin sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.